sekali bisa berjumpa dengan BFM semua yang ada di sini dalam webinar Mengubah Momentum Menjadi Peluang. Bersama saya Wina yang akan menemani BFM di webinar ini. Dan tetap stay hingga akhir acara ya BFM ya, karena pastinya akan ada hadiah menarik untuk BFM. Nah, ini saya lihat sudah ada sekitar 10.000 peserta ya yang hadir di Zoom kali ini. Oke, ini saya bisa sapa-sapa nggak sih BFM-nya yang sudah hadir di acara ini? Nggak kelihatan. Oke, sudah ada siapa? Selamat pagi. Oke, dengan Ibu Florensi. Halo Ibu Florensi Lempang. Gimana Ibu kabarnya? Baik ya Bu ya, pastinya kita pengen semua BFM yang ada di sini baik dan sehat semuanya. Ya, siapa lagi nih? Bu Heni. Ya, Bu Heni gimana kabarnya Bu Heni? Sehat, baik ya Bu Heni ya. Oke, Bu Heni gimana di sana, hujan nggak Bu Heni? Hujan ya, sudah mulai ada hujan-hujan ya. Ada Bu Astrid juga. Wah, saya nggak bisa menyapa satu persatu ya BFM ya, karena sudah ada 10.000 yang bergabung di webinar kali ini. Oke BFM, sepertinya sudah tidak sabar lagi ya mau mendengarkan sharing session pada hari ini. Jadi nanti akan ada 2 sesi ya BFM ya di acara hari ini. Yang pertama ada sharing session terkait research update HDI Propoelix dan behind the story dari kerjasama HDI dan Kementerian Kesehatan. Kemudian di sesi kedua nanti akan ada sharing session terkait tips open market yang berkolaborasi dengan tenaga medis. Nah, jika kita berbicara tentang tenaga medis ya BFM ya, pasti BFM masih ingat ya, di tahun 2020 kita menghadapi banyak tantangan ya BFM ya, mulai dari ada DBD, COVID, dan yang terbaru ada monkeypox ya BFM ya. Nah, dalam situasi yang penuh tantangan ini ya BFM, HDI senantiasa berkomitmen untuk memberikan dukungan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Berbagai donasi khususnya produk Propoelix diberikan dari tahun 2020 hingga saat ini. Nah, apa saja sih BFM yang sudah HDI lakukan? Mari kita saksikan video yang berikut ini. Inilah komitmen HDI yang akan terus memberikan harapan untuk Indonesia yang lebih sehat. Tidak berhenti sampai di situ, saat ini seperti yang kita tahu penyakit monkeypox terus meningkat ya BFM ya. Melihat hal ini, HDI bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan menyumbangkan sebanyak 50.000 Propoelix kepada pahlawan medis yang berada di garda terdepan pada tanggal 10 Oktober 2024 yang lalu. Donasi ini diberikan kepada dokter, perawat, dan staf rumah sakit yang setiap hari berhadapan dengan resiko kesehatan yang tinggi. Kerjasama ini juga diliput oleh berbagai media sebagai bentuk dukungan terhadap
kerjasama HDI dan Kemenkes. Penasaran bagaimana produk Propoelix dipercaya oleh Kementerian Kesehatan dalam meningkatkan imunitas pahlawan medis dan proses behind the story kerjasama Kemenkes dan HDI? Tanpa menunggu lama lagi, kita akan panggilkan moderator kita. Beliau lulus S1 Pendidikan Dokter Umum di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Palembang. Beliau juga adalah salah satu medical consultant HDI. Mari kita sambut Dr. Christina Aulia. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam kenal, saya Dr. Christina Aulia dan hari ini senang sekali kita boleh berjumpa dalam kondisi yang sehat tentunya, dan saya harap Bapak Ibu semua yang hadir, para peserta webinar hari ini tentu semuanya diberikan kesehatan ya, semuanya juga luar biasa semangat untuk kita sama-sama nih melihat ya bagaimana research terbaru dari HDI Propoelix. Dan tentunya sesi hari ini juga pasti kita akan mendapat banyak insight ya dan juga pengetahuan untuk kita bisa mengembangkan bisnis kita dan juga bisa berbagi kepada lebih banyak orang lagi mengenai kesehatan melalui produk-produk perlebahan HDI. Nah, rekan-rekan semuanya, dan tidak berlama-lama lagi, saya Dr. Christine sebagai moderator hari ini akan mengundang narasumber kita juga ya, sosok yang sangat luar biasa. Ya, dan tentunya kita akan belajar banyak dari beliau. Beliau merupakan lulusan dari pendidikan S1 FK Unisula Semarang, lulus pendidikan S2 Prodi Biomedik FK Unisula Semarang, member of Indonesian Medical Association, founder of Pelita Husada Clinic Semarang, dan Chief HDI Medical Consultant Group. Dan kita berikan aplaus dan sambutan yang hangat untuk Dr. Ivan Husada, M. Biomed. Halo, Dr. Ivan. Halo juga Kristi, hai BFM semua, selamat pagi, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Yes, semoga Dr. Ivan sehat ya dok dan terlihat segar sekali nih Dr. Amin, Ivan amin. pada hari ini ya dok. Ya. Oke, nah Dr. Ivan ya, sebelum kita masuk nih ke riset yang terbaru dari HDI Propoelix, saya sedikit ingin memberikan penjelasan juga kepada para BFEMs dan rekan-rekan yang hadir di sini bahwa HDI kita ini memiliki tim medical consultant ya Dr. Ivan ya. Betul sekali. Yes, total ada 25 medical consultant yang tentunya tersebar di seluruh Indonesia dan siap membantu para enterpriser dan BFEM semua ya. Dan menurut saya ini salah satu keunggulannya dari HDI ya, Dr. Ivan ya. Iya, betul. Oke, nah kemudian dokter sebagai Chief Medical Consultant mungkin boleh sedikit berbagi nih dok, apa saja nih tugas dari para Medcon, salah satunya seperti yang juga hari ini Dr. Ivan jalani seperti itu dok. Ya, jadi tugas sebagai seorang HDI Medcon selain melayani para enterpriser yang membutuhkan konsultasi medis baik penyakit maupun produk. Dan banyak sekali enterprise tidak tahu bahwa ternyata tugas HDI Medcon juga salah satunya melakukan penelitian atau riset untuk membuktikan bahwa apakah benar produk HDI ini benar-benar berkualitas dan berdampak bagi kesehatan. Oleh sebab itu, hari ini kita sudah meneliti mungkin yang kesekian puluh ya kali, dan terbukti penelitian yang terakhir ini cukup membuat kita bangga karena hasilnya yang sangat luar biasa. Wow.
Keren ya, jadi memang ada juga dok ya tugas dari Medcon untuk melakukan yang namanya penelitian. Dan kita juga tahu sebelum penelitian yang terupdate ini, banyak juga penelitian yang Dr. Ivan lakukan mengenai HDI Propoelix dan juga untuk segala macam penyakit ya dok ya, beberapa penyakit seperti HIV, demam berdarah ya. Jadi ini Ya, menambah keinginan juga. Oke, langsung saja nih dok, saya akan tanya-tanya sedikit ya dok ya, ya. mengenai update penelitian yang dilakukan ya baru-baru ini di tahun 2024. Nah, ini riset apa ya, Dok, yang kita sudah lakukan di Rumah Sakit Persada Malang di awal Ya, tahun 2024? jadi di tahun 2024 ini kita mencetak satu sejarah di mana HDI melakukan penelitian yang berjudul pengaruh daripada konsumsi HDI Propoelik 3 kali 1 kapsul selama 60 hari terhadap prosentase CD4 pada dewasa sehat. Dan penelitian ini memang dilakukan di Rumah Sakit Persada Malang, yang mana selama 60 hari atau 2 bulan, para tenaga medis dan paramedis itu mengkonsumsi Propoelik kapsul selama 60 hari dan memang dilakukan tes before and after untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap persentase CD4. Oke. Jadi penelitian ini memang dilakukan untuk tenaga medis ya dok ya dan karyawan di rumah sakit ya. Betul. Karena kita tahu memang saat kita ada di lingkungan rumah sakit itu kayak sumber penyakit ya dokter Ivan ya. Ya, tentu mereka adalah pahlawan-pahlawan garda terdepan daripada rumah sakit yang mungkin mempunyai tingkat resiko yang lebih tinggi dibandingkan kita yang tidak berada di rumah sakit. Oleh sebab itu, penelitian ini menurut saya tepat sekali dilakukan terhadap tenaga medis dan paramedis untuk melihat bagaimana dampak daripada HDI Propoelik terhadap peningkatan persentase CD4. Wow, berarti ini tujuannya ya menurut saya sangat-sangat mulia juga ya dok ya. Jadi HDI mengambil peran yang cukup luar biasa dok untuk membantu melindungi para tenaga medis dan juga karyawan di rumah sakit ya. Ya, tentunya kalau mereka di lingkungan rumah sakit dengan kondisi CD4 yang sangat rendah sekali, berarti imunitas mereka kan sangat rendah. Otomatis mudah sekali tertular penyakit-penyakit menular ya. Apalagi zaman COVID kemarin, sekarang dihebohkan dengan Mpox dan sebagainya, masih banyak lagi penyakit-penyakit yang mungkin menjadi sumber penularan di rumah sakit. Oleh sebab itu penelitian ini menurut saya sangat tepat sekali untuk dilakukan agar kita bisa tahu HDI Propoelik ini begitu luar biasa dalam meningkatkan imunitas tubuh. Oke, berarti kita bisa highlight juga ya dok bahwa tujuannya ini untuk melihat bagaimana efektivitas dari HDI Propoelix terutama untuk tenaga medis yang sehat ya, tetapi mereka gampang sekali terpapar dengan virus-virus, penyakit dan juga bakteri ya. Wow, Betul. ini sangat menarik sekali dok. Kayaknya kita boleh juga nih melihat lebih detail parameter dan indikator kesehatan apa yang diukur dan bagaimana cara mengukurnya. Wah, ini kayaknya Dr. Ivan akan menampilkan ya dok ya, sharing yang juga pasti akan bisa menambah insight buat kita yang hadir pada hari ini. Boleh? Ya, Saya share silakan. screen ya. Oke. Ya, sudah tampak semua? Oke, sudah dok. Oke. Ya, jadi judul penelitian kita adalah pengaruh konsumsi Propoelik 3 kali 1 kapsul selama 60 hari terhadap persentase CD4 pada orang dewasa sehat. Dan penelitian ini mengambil responden sebanyak 350 dewasa sehat ya. Artinya memang penelitian ini berskala besar ya. Dan rata-rata usia antara 20 sampai 50 tahun yang ada di lingkungan rumah sakit Persada Malang. Nah, pengaruh konsumsi Propoelik 3 kali 1 kapsul selama 60 hari terhadap persentase CD4 ini
kita lakukan pada dewasa sehat yang tentunya syaratnya mereka harus sehat ya. Jadi ada kriteria inklusi dan eksklusi, di mana respondennya ini juga 350 dewasa berkisar 20-50 tahun, meliputi tenaga medis dan non-medis, karyawan rumah sakit yang ada di Persada Malang. Kemudian tim peneliti, ada Dr. Rusdi, ada saya, ada Dr. Kristi. Nah, kemudian penelitian popolik berskala besar ini dengan metode penelitian, subjek penelitian dan pegawai rumah sakit, ya, objek penelitian HDI popolik dan dosis penggunaan 3x1 selama 60 hari atau 2 bulan. Parameternya yang diukur adalah CD4, karena CD4 ini mencerminkan imunitas seseorang dan diambil sebelum dan sesudah, before and after penggunaan atau konsumsi produk. Dan sel CD4 ini memang seringkali di dalam penelitian ini untuk menunjukkan apakah seseorang memiliki imunitas yang cukup atau tidak, karena seringkali terpapar dengan bakteri, virus, dan jamur, sehingga sel CD4 ini berpengaruh ya. Nah, batas normal sel CD4 ini jumlahnya antara 500 sampai 1.600 sel per milimeter kubik darah. Jadi ini apakah nanti kita melihat apakah ada penurunan atau peningkatan setelah mengkonsumsi HDI popoilik. Nah, penelitian ini dimulai sekitar tanggal 19 sampai 21 Februari yang lalu, jadi juga cukup lama. Tentunya tidak langsung ujug-ujug datang langsung penelitian karena ada berbagai proses yang harus kita lakukan, bahkan mungkin jauh sebelum penelitian ini kita membutuhkan beberapa proses yang cukup rumit, tapi akhirnya kita bisa menyelesaikan semuanya. Jadi yang pertama adalah sosialisasi kepada subjek peneliti. Jadi sosialisasi seperti yang ada di gambar ini kepada perawat, tenaga medis yang ada di Rumah Sakit Persahabatan ini sangat penting, karena tidak mungkin kita langsung melakukan penelitian tanpa memberitahu apa itu propoilik, bagaimana cara mengkonsumsi, efeknya apa, khasiatnya apa, dan efek sampingnya bagaimana. Jadi kita harus sosialisasi dan memberikan informasi ya yang secara khusus tentang HDI popoilik dan bahkan maksud dan tujuan penelitian ini supaya mereka memiliki keyakinan yang penuh terhadap penelitian yang akan dilakukan. Kemudian juga langkah-langkah yang kita ambil adalah tentunya penyaringan atau screening ya subjek dan pengisian persetujuan informed consent ya. Jadi setelah kita memberikan sosialisasi, jadi harus kita meminta informed consent atau tanda tangan di atas surat apakah mereka bersedia untuk dilakukan penelitian atau tidak. Ya, kalau bersedia mereka akan ngisi dan tanda tangan, tapi kalau tidak bersedia mereka tidak isi. Jadi tidak ada paksaan ya, sukarela. Dan para peneliti akan menilai apakah mereka masih memenuhi kriteria inklusi atau tidak. Jadi kita juga ngecek satu persatu bagaimana kriteria inklusi dan eksklusinya, apakah memenuhi kriteria atau tidak. Tapi kalau tidak memenuhi kriteria berarti kita akan keluarkan. Kemudian langkah ketiga adalah pengambilan darah ya dari setiap subjek dan memberikan propoilik untuk dikonsumsi selama 1 bulan pertama. Kemudian tim peneliti akan menyediakan propoilik untuk bulan kedua atau bulan terakhir. Jadi ini proses penelitiannya yang mana diberikan propoilik setiap 1 bulan. Jadi tidak langsung diberikan 2 bulan karena untuk bisa mengetahui seberapa jauh mereka sudah mengkonsumsi. Nah, ini yang luar biasa. Jadi ternyata dari Rumah Sakit Persada Malang melibatkan semua bagiannya. Jadi tidak perlu saya baca lagi, departemen-departemen yang menjadi subjek penelitian itu dikumpulkan semua dan total ada 350 responden. Kemudian sedikit timeline yang mungkin saya ingin jelaskan secara singkat. Jadi di bulan Februari kita sudah sosialisasi, kemudian Februari sampai Maret kita sudah pengambilan sampel darah pertama, Februari sampai Mei subjek konsumsi propoilik, mereka konsumsi 3x1, kemudian bulan Mei itu sudah pengambilan sampel darah yang kedua atau terakhir, kemudian Juni sampai Juli ada analisa data, dan Agustus September baru finalisasi data statistik dan penyusunan jurnal dan publikasi. Jadi penelitian memang 2 bulan, tapi membutuhkan proses minimal 6 bulan bahkan lebih. Jadi ini
merupakan effort yang sangat luar biasa bagi tim peneliti dan juga support dari tim Prodev dari HDI yang membuat semua riset ini berjalan dengan lancar. Juga tidak lupa dari partisipasi dari pihak rumah sakit tentunya yang mengizinkan kami melakukan penelitian. Dan sedikit testimonial subjek penelitian, ada yang mengatakan bahwa dari efek penelitian yang kita lakukan, maunya sih kan menilai CD4, tetapi ternyata ada efek-efek positif yang muncul, misalnya rambut yang rontok parah setelah konsumsi tidak pitak lagi atau tidak rontok lagi, ya. Kemudian ada salah 2 subjek yang hamil setelah konsumsi Popelik. Wow, ini jadi maunya konsumsi Popelik untuk imunitas, tapi yang terjadi adalah kehamilan. Ada yang pencernaannya lebih lancar, BAB setiap hari, sebelumnya 5 hari sekali, bahkan kadang 2 minggu sekali, ya, untuk BAB, tapi sekarang sudah lancar. Flu berkurang jarang, kalaupun ya cepat sembuh, merasa lebih berenergi, meningkatkan kualitas hidup atau kualitas tidur, ini luar biasa. Jadi efek-efek dari Popelik yang sangat positif sekali dirasakan oleh para tenaga medis dan para medis yang ada. Dan ini secara skemanya peningkatan sebelum dan sesudah, ya, yang kita bisa lihat sebelum dan sesudah peningkatan dari persentase CD4 selama mereka konsumsi HDI Popelik 3x1 selama 60 hari. Dan kemudian juga dari data yang ada ini, di mana pemeriksaan CD4 dari hasil uji PRT test yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan CD4 persentase sebelum dan sesudah perlakuan, di mana probabilitasnya 0,002, ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa konsumsi HDI Popelik 3x1 kapsul selama 60 hari secara signifikan meningkatkan persentase CD4 pada dewasa sehat. Ini berarti bahwa responden yang ikut terlibat dalam penelitian ini memiliki imunitas yang jauh lebih baik setelah konsumsi HDI Popelik selama 2 bulan. Nah, jadi ada 70% total responden yang mengalami kenaikan, ya, persentase CD4. Kemudian analisa statistik uji PER terdapat perbedaan signifikan, ya, di mana sebelum dan sesudah pelakuan, dan kesimpulannya ya yang tadi saya sampaikan bahwa konsumsi Popelik 3x1 selama 60 hari secara signifikan meningkatkan persentase CD4 pada dewasa sehat. Saya kira itu Dr. Chris yang bisa saya sampaikan secara singkat, dan ya terima kasih. Luar biasa. Baik, thank you Dr. Ivan, dan ini harusnya menambah keyakinan kita juga ya Dok ya, untuk kita bisa sharing kepada sahabat kita, relasi kita mungkin yang memang mereka punya resiko tinggi untuk terpapar dengan penyakit-penyakit, virus-virus, dan ini menunjukkan bagaimana luar biasanya kualitas dari HDI Propoelix ya Dok ya. Betul. Oke, dan mungkin di sini satu pertanyaan Dok ya. Bagaimana nih tanggapan Dok dari tenaga medis setelah mereka konsumsi Propoelix? Ya, seperti yang saya sampaikan di slide, menurut saya hampir 70% lebih mereka menanggapi sangat positif sekali, karena setelah mengkonsumsi HDI Popelik, sebelum mereka diperiksa CD4-nya, mereka dalam perjalanan mengkonsumsi HDI Popelik selama 6 bulan merasakan imunitas mereka lebih baik, tidak mudah sakit, lebih segar, lalu kemudian memiliki kualitas hidup yang jauh lebih enak, lebih baik, tidak mudah lelah dan sebagainya. Artinya mereka merasakan bagaimana efek Popelik sehari-hari yang mereka konsumsi selama 60 hari. Baik, wow, jadi mereka sangat menyambut positif dan tentunya merasakan perubahan yang
sangat luar biasa dalam kesehatan dan fisiknya ya dok ya. Betul. Baik. Oke, Dokter Ivan, terima kasih sekali buat waktu dan juga sharingnya yang tentunya akan memberikan banyak insight buat kita semua yang hadir di sini, rekan-rekan. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Dokter Ivan, kita berikan love-nya ya. Terima kasih Dokter Terima Ivan, kasih. sehat selalu. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu semua, kita sudah melihat bagaimana luar biasanya HDI Propoelix untuk meningkatkan stamina, daya tahan tubuh, dan meningkatkan persentase CD4 bagi para tenaga medis. Nah, kita akan masuk ke sesi berikutnya, tapi sebelum kita masuk ke behind the story, kerjasama antara Kemenkes dan HDI, sebelumnya mari kita saksikan video yang satu ini. Since 2020, Indonesia has faced relentless challenges from diseases like dengue fever, COVID-19, and more recently, Mpox. These threats endanger not just individuals, but also our communities. Lucky for us, we have our healthcare heroes working in the front lines, risking their lives to protect us and keeping us safe from these invisible enemies. Here at HDI, we understand the key role that they play. That is why we want to make sure that they stay healthy, especially against emerging diseases that target the immune system. Since COVID-19, we have supported the medical community. Now that Indonesia faces even more emerging diseases, we are committed to build a safer, healthier future for Indonesia, not just for the people, but for the healthcare heroes who stand between us and the next outbreak. We have worked hand in hand with Kemenkes to ensure that our scientifically proven immunity booster product Propoelix will be provided free of charge to our healthcare heroes. This donation is more than just a gesture. It is a promise that HDI is committed to helping them stay healthy and strong. Sebagai seorang dokter, saya juga memahami bahwa Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat karena adanya penyakit emerge and re-emerge disease yang tentu saja semakin hari angkanya semakin meningkat seperti COVID-19 atau juga Mpox. Belum lagi penyakit-penyakit communicable disease seperti demam berdarah yang angkanya juga tidak terus turun. Tahun 2020, data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa ada 100.000 kasus demam berdarah yang terjadi di beberapa tempat pada saat musim hujan terutama, seperti di Pulau Jawa, kemudian Kalimantan, dan Pulau Bali. Kemudian di tahun 2021, pandemi COVID masuk ke Indonesia dan menyebar secara merata di 34 provinsi dan menjadikan periode ini masa yang cukup kelam bagi Indonesia. Tahun ini kita ditemukan adanya 88 kasus Mpox Clade 2 di Indonesia. Nah, tentunya isu ini sangat mengkhawatirkan kita semua karena penyakit ini sangat menular, terutama penularannya melalui kontak person. Dukungan kepada rumah sakit, terutama pada tenaga medis dan para medis ini sangat penting. Mereka adalah pahlawan-pahlawan terdepan daripada tenaga kesehatan yang memiliki resiko yang sangat tinggi sekali tertular karena tiap hari bertemu dengan pasien. Nah, tentunya HDI memberikan dukungan kepada berbagai rumah sakit yang ada di Indonesia. HDI Propoelix merupakan suatu produk yang sangat istimewa, diekstraksi secara unik dari propolis berbagai belahan dunia. Dan HDI sendiri sudah melakukan suatu penelitian-penelitian yang sangat luar biasa, misalnya dengan RSUP Persahabatan di Jakarta mengenai DBD, lalu kemudian dengan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya mengenai HIV/AIDS, lalu kemudian juga yang terakhir kita bekerja sama dengan penelitian Rumah Sakit Persada Malang tentang imunitas tubuh dalam hal meningkatkan CD4. Nah, dengan demikian HDI Propoelix juga memiliki sertifikat halal dan sudah terregistrasi di BP POM, bahkan
sudah masuk di buku MIMS, dan buku MIMS ini merupakan buku pedoman para dokter dalam melihat daftar obat di Indonesia. Sehingga HDI Popolix sudah tidak perlu diragukan lagi kualitas bahkan sertifikasi yang sangat luar biasa ini. Saya atas nama Direktur Utama dan mewakili para direksi Rumah Sakit Kemkes sangat memberikan apresiasi terhadap terjalinnya kerjasama antara PT HDI dan Kementerian Kesehatan khususnya dengan Rumah Sakit Kemkes yang ada di Indonesia. Kegiatan kerjasama ini memberikan manfaat yang positif bagi tenaga-tenaga kesehatan kami di rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para pasien-pasien. Harapan kami tentunya kedepannya dari PT HDI kerjasama seperti ini akan terus terjalin dalam kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh rumah sakit di Indonesia. Hari ini, kami mengambil langkah penting dalam misi kami untuk mendukung para tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Dengan menyumbangkan 50.000 kotak Propoelix ke beberapa rumah sakit di seluruh negeri, kami bersatu untuk melindungi mereka yang melindungi kami di garis terdepan. Together, we can build a future where our healthcare heroes are not just fighting the illnesses, but also thriving with the strength, health, and resilience to face any challenge. We stand with them, just as they stand with us. Wow, kita berikan love dulu nih rekan-rekan ya untuk video yang saya lihatnya tuh juga sebagai salah seorang tenaga medis rasanya ya terharu gitu ya ikut merasakan wow suatu kebanggaan sebagai keluarga HDI dan kita pun merasa dipedulikan dengan luar biasa ya untuk kesehatan kami para tenaga medis yang juga berjuang ya untuk menyehatkan masyarakat Indonesia. Oke, Bapak Ibu semua, kita akan langsung saja yang ngobrol bersama narasumber yang kedua. Beliau merupakan lulusan pendidikan Dokter Umum Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang, lulus pendidikan S2 Magister Manajemen Rumah Sakit di Universitas Brawijaya Malang, merupakan seorang konsultan rumah sakit dan juga seorang medical consultant HDI di Malang. Kita berikan sambutan yang hangat kepada Dr. Rusdi Nur, MMRS. Halo, Dr. Rusdi. Halo, Dr. Kristi. Wow, gimana nih dok kabarnya? Sehat dok? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih untuk juga peserta yang sudah setia ya. Kayaknya jumlah pesertanya juga cukup antusias nih. Terus meningkat menjelang malam. Ini mungkin karena Dr. Kristi ini suaranya lembut. Iya bisa aja dokter ya. Oke dokter, terima kasih dokter sudah mau hadir. Dan tadi juga kita sempat sebelum masuk ke behind story-nya nih ya dok ya mengenai donasi, kan Dr. Rusdi juga yang salah satu untuk berperan juga ya dok ya di dalam penelitian di Rumah Sakit Persada Malang, dan memang kita tahu bahwa untuk masuk ke dalam penelitian itu pun juga prosesnya tuh tidak sesingkat dan semudah itu juga ya dok ya. Oh ya, karena kan kalau kita itu mau meneliti itu sebenarnya kita harus punya namanya ethical clearance ya, terutama kalau kita mau sebagai orang medis melakukan suatu penelitian baik itu untuk orang sehat maupun orang sakit tuh kita juga harus punya semacam sertifikat keabsahan bahwa dokter ini pernah mengikuti pelatihan untuk ethical clearance, jadi dia ada clinical governance kasarannya gitu ya yang harus diikut sertakan, dan kami juga harus mengajukan proposal. Dari proposal itu lengkap mulai dari latar belakang, kemudian tujuan, kemudian manfaat, kemudian juga
materi-materi babnya, pokoknya kayak bikin tesis gitu ya. Jadi Wah. abis itu dari kita ajukan, barulah nanti kalau dipikir ini sudah bagus, bahkan untuk budget dan segala macam ya, itu barulah mereka memberikan ethical clearance. Nah, dari ethical clearance itu baru kita apply lagi ke rumah sakit. Jadi nanti ada semacam komite diklat untuk khusus penelitian dan pelatihan itu kita ajukan, mereka apa namanya, evaluasi lagi. Jadi kami melakukan presentasi lagi dan seterusnya. Akhirnya mereka setuju, baru mau bersedia dilakukan di rumah sakit. Ya, seperti itu. Oke, nah ini jadi Jadi BIFEM, panjang. iya, jadi BIFEM tahu ya dok bahwa butuh effort untuk melakukan suatu penelitian itu ya. Jadi bukan hanya sekedar timeline yang juga dijabarkan, tetapi banyak banget sebetulnya hal-hal lain yang juga harus dipersiapkan dokter ya. Ya, ini saya juga mau sampaikan bahwa tidak semua dokter itu bisa meneliti dan tidak semua peneliti itu dokter. Jadi dokter yang bisa meneliti dan under dalam tim medical consultant HD ini sebenarnya sesuatu yang sangat keren, dan memang dengan track record yang sudah dimiliki oleh HDI ini banyak sekali penelitian, dan kebetulan saya sendiri setelah di HDI ini setelah sekian lama ya akhirnya punya pengalaman lagi untuk meneliti, dan kebetulan saya pertama tergabung dalam proyek penelitian ini tentang COVID-19, kemudian tentang Bi-Ultra, dan terakhir ini adalah tentang Propoelix dengan kadar prosentase CD4-nya. Jadi ya pengalaman yang luar biasa ya, terutama khususnya untuk saya. Baik, oke, thank you Dokter Rusdi. Dan kita akan langsung nih dok masuk ke backstory-nya ya, behind dari donasi Kemenkes dukung imunitas pahlawan medis. Nah, dokter bisa cerita sedikit singkat dok, kapan mulai proses pendekatan ke Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan donasi HDI Propoelix ini dok? Dan kira-kira langkah awal apa nih dok yang dipersiapkan pada waktu pendekatan ini dilakukan? Sebelumnya saya mau cerita dulu bahwa penelitian tentang Propoelix ini digagas sejak setahunan yang lalu ya. Jadi karena prosesnya lama dan tidak ada kebayang di pikiran kita bahwa nanti penelitian ini dengan ini juga kita akan sampaikan untuk di Kemenkes. Jadi pada saat waktu itu dapat info dari HDI bahwa mereka akan memberikan donasi karena concern masalah Mpox yang lagi angkanya tiba-tiba 80 cases di Indonesia dan itu tinggi ya. Jadi saya mendapatkan istilahnya disampaikan untuk coba dibantu untuk bisa ini ke Kemenkes. Jadi kami bersurat dari perusahaan ke Kemenkes dan kita sampaikan tujuan maksudnya bahwa karena dari perusahaan ini concern dengan masalah kesehatan daripada tenaga kesehatan kita, terutama ini dengan angka Mpox yang semakin tinggi. Nah, jadi berniat untuk mendonasikan 50.000 Propoelix ke tenaga kesehatan yang bekerja di bawah Kementerian Kesehatan. Jadi rumah sakit miliknya Kementerian Kesehatan. Di Indonesia itu ada 32 rumah sakit ya. Jadi yang tersebar di seluruh 37 rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia, dan dari situlah kita kemudian berproses, begitu Dr. Kristi. Jadi lewat surat. Ya, jadi memang karena concernnya kita juga ya dok ya untuk membantu nih pemerintah juga tentunya ya dokter ya untuk bisa menjaga para pejuang-pejuang medis ini yang di garda terdepan ini ya. Iya benar, karena kan gini, Indonesia ini kasihan loh, termasuk negara yang kasihan. Kenapa kasihan? Karena itu beban untuk kesehatannya itu besar, yaitu ada tiga beban yang harus ditanggung. Pertama adalah penyakit communicable disease-nya, jadi penyakit kayak demam berdarah masih tinggi, malaria tinggi, TBC-nya tinggi, penyakit-penyakit infeksi itu masih tinggi-tinggi ya. Dan itu beban buat sebuah negara. Jadi kalau di negara lain, itu penyakit-penyakit infeksi yang negara maju itu sudah turun. Nah, jadi bahkan tahun ini Indonesia itu diharapkan untuk mengeradikasi TBC yang masih penyakit udah lama yang masih juga belum hilang dari Indonesia. Kemudian penyakit non-communicable disease yang kaitannya dengan penyakit degenerasi ya, jadi kansernya tinggi, penyakit diabetesnya tinggi, hipertensi tinggi, dan autoimun dan seterusnya. Ini juga menjadi beban
penyakit kardiovaskulernya tinggi menjadi beban lagi buat Indonesia, karena yang jadi pasien-pasiennya itu adalah orang-orang yang masih produktif ya. Bahkan kalau mau diteliti itu dosen-dosen itu yang punya gelar-gelar bagus di usia produktif udah kena banyak sakit, kasihan kan ya. Nah, jadi masih usia 40, 50 belum pensiun udah pada sakit. Nah, belum lagi penyakit yang emerge and re-emerge disease. Emerge itu penyakit baru yang belum pernah muncul, tapi re-emerge itu penyakit yang dulu pernah muncul kemudian hilang, sekarang muncul lagi. Nah, ini ancaman-ancaman seperti ini menjadi beban buat Indonesia. Nah, yang paling ditakutkan selain untuk penduduk juga tentu saja ini jadi beban buat para tenaga kesehatan yang melayani ya, yang berjuang untuk memberikan pelayanan kesehatan ke masyarakatnya. Jadi kalau mereka itu rentannya lebih lagi ya. Jadi ternyata dengan mpox ini dikhawatirkan sekali juga paling beresiko tinggi salah satunya adalah tenaga kesehatan. Nah, jadi bentuk support ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa menurut saya ya. Jadi bahkan even ya kalau saya mau jujur, saya ini kan kerja di manajerial rumah sakit, kaitannya dengan direktur rumah sakit itu kita nggak sempat mikir kayak gitu loh. Nggak sempat mikir karyawan kita itu kasih vitamin-vitaminnya bagus atau suplemennya bagus. Nggak, kalaupun iya, itu yang maaf ya levelnya ya seperti itulah, vitamin yang seadanya atau suplemen seadanya. Jadi dengan adanya suplemen yang luar biasa khasiatnya seperti ini, karena ADI ini sudah punya track record yang cukup panjang ya, dan kemudian produk yang disampaikan tuh produk Propoelix yang notabene adalah produk lokal, jadi bukan produk impor. Nah, ini salah satu yang juga nilai positifnya ya. Jadi dia juga pada saat COVID tuh banyak dokter-dokter di rumah sakit terutama yang besar itu mengenalnya ya produk ini, dan di kementerian juga banyak kan dokter-dokter juga yang kerja dan sana juga sudah mengenal tentang produk Propoelix ini. Jadi itu sesuatu yang menurut saya juga kejutan besar buat mereka juga ya. Di samping bahwa ini memang sesuatu yang mungkin nggak semua orang terpikir ke arah sana gitu. Jadi itu mungkin ya, saya sendiri itu sebenarnya ikut bangga pada saat mengajukan surat itu. Kami tim kami itu selalu berdoa, sampai berdoa ya, mudah-mudahan keturutan, karena saya sudah kami membayangkan betapa senangnya ya tenaga medis Indonesia ya kalau tahu dapat support seperti itu, dapat apresiasi luar biasa itu, betapa ya, sepowerful itu sesuatu yang sangat kalau pas datang gitu ya, mereka tuh kalau mungkin waktunya bisa lebih panjang, mungkin kalau diskusinya itu bakal ini ya, terutama kita yang melayani pada saat COVID itu ngerti banget perasaan itu ya, jadi langsung aja connect ya, jadi kayak semacam dimudahkan gitu. Ya seperti itu Dr. Kristi. Berarti memang proses pendekatannya pun juga dilakukan secara rule ya dok ya, secara resmi maksudnya gitu ya dok ya, pengajuan surat dan sebagainya seperti itu ya dok ya. Jadi memang langsung ke sana, kemudian Kementerian Kesehatan bisa menyetujui juga, pastinya karena track record tadi Dokter Rusdi sudah meng-highlight juga. Ya. Karena saya pikir ya, namanya saya juga I'm nobody gitu ya. Jadi waktu kirim surat itu memang kan lewat prosedur, jadi nanti ke sini, jadi lewat telepon begini dokter, begini diarahkan ke sini ke situ, itu suatu hal yang biasa, birokrasi itu sesuatu yang sangat normal. Lama saya yang kalau ngurus rumah sakit perizinan dia seperti itulah. Cuma yang saya kaget itu waktu dibilang bahwa ternyata yang awalnya mau nerima langsung itu ada dirjennya langsung gitu, pejabat itu level tinggi. Waduh, sampai akhirnya dia tanya siapa yang nanti akan hadir di acaranya HDI itu. Langsung kami ikut bangga ya. Yang hadir memang kami CEO-nya langsung juga dari HDI ini. Jadi mereka juga udah siapin, begitu surat itu masuk mereka udah siapin bahwa ini levelnya yang mau ngasih itu level direktur jenderal. Jadi ya setengah berarti dalam
bersurat itu ternyata mereka tangkap pesannya ya. Jadi sebenarnya kan surat itu kan cuma satu lembar ya. Alhamdulillahnya mungkin kok mungkin apa ya, lewat ya tulisan itu ya, kata per kata dalam kalimat itu, kemudian akhirnya mereka itu langsung ini direktur jenderalnya. Nah, wow juga ya. untungnya dari HDI ya dari CEO-nya kita sangat antusias juga dan bahkan hadir. Dan bahkan ini boleh sedikit cerita, boleh nggak Dokter Kristi? Sedikit aja ya. Ingat ya Dok, sedikit ya Dok. Iya. Pidatonya, jadi pidatonya Brandon Chia itu, aduh, itu kayak itu bagus banget. Kayak saya itu denger tuh, saya tuh mau berkaca-kaca. At least saya tuh mau jujur mau bilang itu salah satu pidato yang terbaik yang pernah saya dengar ya. Seumur hidup saya, dan disampaikan oleh seseorang yang mungkin dia bukan bagian daripada kita, tapi seakan-akan dia mengerti kita gitu loh. Ya, kalau kita lihat bukan dalam dan konteks saya warga negara Indonesia, dia orang luar ya, tapi pidatonya itu bener-bener bikin saya itu saya ya orang medis loh ya, saya orang medis itu kayak bikin saya meleleh, dan saya yakin kalau orang medis sama orang medis itu dengar pidatonya itu udah kayak gimana gitu, udah kayak oke lah gitu loh, bagus banget. Dan itu juga salah satu buat saya itu momen yang saya pikir saya akan ingat seterusnya ya, bahwa ternyata betapa powerful ya perhatian, apresiasi, kemudian kita memberikan sesuatu yang positif, yang kecil apalagi besar, itu akan sangat bermanfaat sekali buat orang-orang gitu loh. Dan tapi karena satu dan lain hal tidak mudah untuk mendapatkannya. Nah itu juga yang saya pikir suatu hal yang luar biasa dari HDI. Baik. Aduh, kayak kalau ingat lagi itu kayak mau nangis, mau keluar air mata. Jadi buat Bapak Ibu di Flames yang belum mendengarnya nanti bisa menonton. Iya, dengerin. Apalagi kalau pas hadir langsung, aduh, karena orang-orang itu semua mendengarkan. Jadi orang-orang itu semua mendengarkan. Jadi saya itu duduk kan di depan. Ya. Jadi saya tuh kayak seperti ngerasa vibe-nya itu terasa. Padahal dia kan ngomong pakai bahasa Inggris ya, pakai bahasa Inggris, pakai terjemahan. Tetapi itu karena mungkin comes from his heart ya. Jadi datang karena dari hatinya. Itu kayak bener-bener itu kayak bikin kita itu terhipnotis. Karena kalau udah bahasa cinta, itu kamu mau pakai bahasa apa aja, begitu itu keluar dari hati, itu kita bisa rasa loh. Nah, jadi itulah yang saya dapat. Jadi makanya waktu terakhir kita itu kayak dengan senang hati, kita menerima itu dengan senang hati. Ya. Bahkan jadi waktu perwakilan petinggi Kemenkesnya pun tuh, aduh seneng, auranya itu seneng, direktur rumah sakitnya itu seneng semua auranya. Dan ini sesuatu yang momen yang mungkin jarang-jarang terjadi, dan mungkin mau terulang lagi itu belum tentu bisa kapan lagi gitu ya. Buat saya this is like buat saya, menurut saya ya, ini seperti suatu momen yang penting sekali sebagai dalam karir saya sebagai dokter. Itu salah satu highlight daripada karir saya di dunia profesi sebagai dokter. Ya. Thank you Dokter Rusdi. Ya, sama-sama. Yes, dan ini kita juga mau tanya nih Dok, penasaran. Apa? Berapa lama sih Dok proses untuk mendapatkan approval, dan ada nggak sih tantangan yang mungkin dihadapi pada saat pengajuan tadi ya, sesuai prosedural tadi tuh Dok? Ya pertama, there is no guarantee ya, jadi karena nggak ada jaminan istilahnya gitu ya. Kalau kita bandingkan Kemenkes itu ibaratnya itu di dalam pelayanan kesehatan itu ya dia nomor satunya. Ya udah, lu kayak nembusin, kayak kita itu nembusin ke bagian yang paling kita hormati, kita hargai dalam layanan kesehatan, tembus ke nomor satunya ya. Dan jadi nggak ada garansi, artinya setiap surat yang masuk bakal dapat sambutan yang positif gitu ya. Dan yang ketiga juga
suatu waktu bisa berubah gitu. Plan itu bisa berubah sewaktu-waktu karena dari Kemenkes itu kan juga programnya juga sangat banyak ya, apalagi kesehatan itu salah satu pilar yang penting dalam suatu sistem suatu negara. Jadi programnya banyak, yang priority juga banyak. Jadi even dalam detik-detik terakhir itu bisa saja berubah plannya. Nah, cuma kita juga harus siap, jadi juga nggak kaku, dan kemudian kita seperti juga mencoba untuk bersikap helpful ya. Helpful itu kitanya nggak kasih kayak semacam begitu mereka ACC terus ya sudah situ yang ngurusin semua, tapi kita juga semacam kita mau membantu ikut nyukseskan gitu loh. Jadi kita istilahnya Sama-sama saling begitu melancarkan ya dok ya. saling melancarkan. Jadi kita langsung bersikap aktif begitu. Ya. Oke, langsung kita itu bergerak gitu, dan bagaimana caranya ini itu juga. Dan saya syukurnya juga tim HD ini bagus ya, keren, solid gitu ya. Jadi tim-timnya ini juga langsung bergerak cepat. Iya, gercep, bagus gitu ya. Orang-orangnya itu positif gitu. Jadi tim marketingnya, tim multimedianya, kemudian Bu Els, semuanya ya. Bu Ellen ya, kemudian dan Bu Alfa, tim Prodev. Nah ini kayaknya langsung rek gitu. Jadi bikin jadi makin mudah. Lancar ya dok ya, dan berjalan. Ya lancar. Nah jadi itu sih tantangannya. Jadi sekarang sekali lagi tidak ada garansi, dan kedua bisa saja berubah sewaktu-waktu. Jadi begitu dia itu udah kasih sinyal-sinyal hijau itu, kita langsung aktif. Nah, jadi langsung gerak cepat gitu ya. Bahkan setelahnya pun itu supaya hubungan baik itu setelahnya juga ada kayak semacam thank you letter yang ditulis langsung oleh dokter, oleh CEO kita ya, Mr. Brandon Chia, yang langsung kita serahkan langsung ya ke secara tertulis ya. Maksudnya kita datang dan Bu Alfa datang langsung, dan buat saya ini waduh sekelas Bu Alfa juga sampai datang untuk ke sana ya sama saya ya. Jadi istilahnya kita semua itu bergerak untuk benar-benar kita bergembira melakukannya. Nah, ini suatu yang sangat positif. Dan menurut saya karena suatu kebaikan ya dok ya, suatu niat baik tentunya juga disambut dengan sangat positif. Ya, jadi kalau kebaikan itu gaungnya itu akan semakin besar-besar. Nah makanya ini kan tujuannya untuk mengubah momentum menjadi peluang ya. Jadi mudah-mudahan gaungnya terus bergaung. Jadi silakan nanti tinggal dilanjutkan oleh enterpriser dengan ini ya. Dengan tindak lanjut berikutnya ya dok ya. Ya mudah-mudahan dengan tindak lanjut berikutnya, karena ini memang luar biasa momen itu. Baik. Nah dari pengalaman dokter juga nih, Dokter Rusdi di bidang kesehatan yang sudah cukup lama ya dok, apa sih menurut dokter menjadi syarat untuk sebuah perusahaan itu bisa masuk ke Kementerian Kesehatan nih, walaupun bentuknya itu kan donasi ya. Menurut dokter itu syarat-syaratnya apa aja ya dok yang bisa memasuk nih ke suatu ya namanya sistem ya di dalam ini Kementerian Kesehatan yang yang pertama harus jelas punya nyali ya, harus punya nyali besar dong. Kalau nyalinya kecil-kecil nggak bisa ya, karena kita kan lewat jalur ya normal ya, maksudnya ya prosedural, jadi tidak ada trik and apa-apa ya di balik itulah. Jadi murni, jadi benar-benar saya sebagai saksi kalau ditanya, ya itu benar-benar prosedural. Jadi pertama memang harus perusahaan itu punya nyali dulu ya. Yang kedua pasti dia melihat track record dari perusahaannya, kemudian produknya, dan kemudian juga dia melihat dari sisi legalitasnya, baik perusahaannya maupun legalitas dari produknya. Jadi izin itu terpenuhi, dan kita juga dilihat daripada produk itu sendiri kualitasnya ya. Jadi karena mereka kan juga punya orang-orang dalam yang terutama bagian tentang obat dan juga alat kesehatan itu ada memang namanya bagian sendiri untuk di layanan kesehatan. Mereka punya juga kaitannya hubungannya sama orang BPOM-nya juga dekat ya, jadi tinggal tektokan aja untuk konfirmasi produk-produk ini. Dan juga siapa tuh yang memproduksi produk ini, dari sisi pabriknya mungkin juga dilihat ya. Jadi itu juga menjadi salah satu catatan yang penting. Dan juga jumlahnya ya. Jumlahnya nggak main-main produk ini yang didonasikan ya. Ini sekitar 50.000 box ya. Jadi ini betul-betul suatu yang wow, jumlah yang besar. Dan
saya ini donasi yang luar biasa. Itu dari sisi persepsi saya ya, tapi kalau dari sisi mereka tentu ya bukan kapasitas saya untuk menjawabnya. Tapi kalau saya berpikirnya mungkin ke arah sana, karena juga dari Kemenkes sendiri itu banyak kerjaan yang harusnya mereka selesaikan. Jadi kalau it's not worth it, ngapain gitu loh ya. Jadi yang seperti yang saya sampaikan di depan, yang nyambut pun dari Direktur Jenderal Kemenkes langsung. Tuh, maksudnya. Baik Ya. dok. Dan satu nih dok, last question ya dok ya. Nah, tanggapan dokter sebagai tenaga medis ya, dan Yes. pesannya ini apa sih yang dilakukan perusahaan terhadap para sejawat dan harapannya seorang Dr. Rusdi ini untuk kerjasama yang sudah terjalin baik antara HDI dan Kemenkes ini? Kita itu nggak pernah expect bahwa seseorang itu profesi kita dalam pelayanan itu akan dilihat ya dari sisi yang lain. Itu we never expect something like that. Jadi kita itu ya udah, kalau melayani itu memang udah memang kewajiban kita ya. Jadi apalagi sekarang di era keterbukaan informasi, di era orang-orang itu akan mudah gampang ngasih keluhan, akan mudah marah kalau layanan itu gak bagus ya, mudah menyampaikan ketidakpuasannya, bahkan sampai dengan cara-cara yang kasar ya. Apalagi tenaga kesehatan itu rentan dengan abuse ya, baik kekerasan secara verbal maupun kekerasan lewat fisik. Banyak berita-berita semakin akhir ini semakin udah banyak berani orang itu bahkan sampai abuse ke tenaga kesehatan. So ada sebuah perusahaan yang concern terhadap kami sebagai petugas kesehatan dari sisi untuk supaya imunitas kita bagus ya, kesehatan kita bagus. Itu ucapan thank you yang sangat menurut kita, apresiasi yang buat kita itu sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, sekali lagi ya, saya sebagai kerja di rumah sakit itu, kita stresnya tinggi. Siapa bilang stres di rumah sakit itu stresnya nggak tinggi ya. Jadi rumah sakit itu sebagai salah satu jurnal terbaru bilang the most dangerous place to work. Ya, salah satu tempat yang paling berbahaya untuk bekerja. Bahkan berbahaya dibandingkan itu dengan di medan perang, karena kita tuh punya resiko-resiko terhadap hazardnya itu lebih banyak ya. Jadi dari biokimia, dari biological hazard, dari chemical hazard, jadi kemudian dari sisi fisik ya. Jadi kita itu terutama perawat ngangkat pasien, dorong pasien, kemudian ngangkat barang. Ada bagian dulu tuh ngangkat alat untuk foto ronsen itu dibawa ke mana-mana ya, dan mengangkat ini itu sesuatu yang sebagian daripada resiko ya, sakit fisik pinggang, terlalu banyak duduk atau terlalu angkat-angkat barang berat, belum kepreset, kemudian belum resiko jatuh. Jadi di rumah sakit juga kemungkinan hal itu banyak terjadi. Dan ya sekali lagi juga dari hostile environment, dari lingkungan yang kadang nggak bersahabat, dari terutama di departemen seperti UGD misalnya ya, bisa juga di ICU misalnya, yang ini sangat-sangat banyak kuman ya, dan juga dari sisi virus semakin garang sekarang virusnya, bakterinya apalagi ya. Dengan adanya yang terbaru ini sekarang rumah sakit itu wajib memetakan pola kumannya, gara-gara banyak sekarang udah resisten terhadap antibiotik. Jadi ya itulah kita merasa bahwa ini sesuatu juga akan memberikan apresiasi lebih terhadap tenaga kesehatan. Dan dengan tenaga kesehatan yang sehat itu sebenarnya juga kita akan lebih produktif, jadi lebih bisa menolong lebih banyak kok. Baik. Itu sih Dr. Kristi dari saya. Terima kasih Dr. Rusdi buat sharing. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ceritanya sampai ke Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita berikan applause ya, love juga teman-teman Bapak Ibu BFEMS buat Dr. Rusdi yang sudah sharing dengan sangat luar biasa kepada kita. Jadi kita bisa tahu nih ya apa-apa yang terjadi dan luar biasanya kerjasama yang sudah terjalin ini. Terima kasih Dr. Rusdi. Sama-sama. Baik, BFEMS semuanya ya, sedikit highlightnya bahwa kerjasama yang baik antara HDI dan Kemenkes ini dengan donasi 50.000 buah
box ya, Propoelix 60 kapsul, ini menunjukkan suatu bukti nyata ya bahwa HDI sangat peduli dengan para pejuang tenaga medis, kemudian juga masyarakat Indonesia, dan perusahaan HDI sendiri merupakan perusahaan yang besar dengan track record yang baik, sertifikasi yang jelas, dan kualitas produknya yang sangat luar biasa seperti HDI Propoelix. Ini akan bisa membuat kita semakin yakin untuk memberikan edukasi dan membantu membangun kesehatan serta kesejahteraan untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih buat kebersamaannya, rekan-rekan semuanya, dan mohon maaf jika saya sebagai moderator ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Sehat dan sukses selalu untuk BFEMS. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Dokter Kristi. Nah, BFEMS, itu tadi kita sudah mendengar betapa panjang dan sulit proses dari donasi HDI ke Kemenkes ini ya BFEMS ya. Banyak sekali birokrasinya yang harus dilewati. Nah, momentum yang ada ini tentunya kita perlu manfaatkan dengan sebaik-baiknya BFEMS. Ingin tahu bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan momen menjadi peluang? Kedua pembicara berikutnya adalah seorang Crown Counsel dan juga leader yang sudah memanfaatkan peluang tersebut dan sukses membuat acara dengan tenaga medis. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita akan panggilkan moderator kita dengan Kakak Biandina. Hai, semangat pagi BFEMS. Wah, senang sekali nih saya Bian hari ini bisa bergabung di acara webinar dan juga sharing session mengenai behind the scene dari kerjasama HDI dengan Kemenkes dan juga bagaimana nih dari BFEMS bisa merubah momentum yang hebat sekali menjadi suatu peluang. Kalau tadi di sesi pertama kita sudah mendengarkan dari Dr. Ivan, Dr. Rusdi dan juga Dr. Kristi, di mana beliau-beliau inilah ya yang bekerja keras sampai pada akhirnya HDI diberikan kesempatan bisa memberikan support HDI Propoelix untuk tenaga medis di seluruh Indonesia. Dan terima kasih juga untuk kakak MC yang keren tadi ya. Dan gimana nih BFEMS? Tadi kita sudah dengar dari ketiga narasumber ya, dari Dr. Rusdi, Dr. Ivan dan Dr. Kristi untuk behind the scene-nya. Nah, boleh BFEMS tulis dalam kolom chat nih dari angka 1 sampai dengan 10. Nih BFEMS gimana nih rasanya? Semakin bangga dan semakin percaya diri nggak? Kira-kira di level berapa? Boleh dibantu untuk kakak Mimin menampilkan Zoom chat-nya? Yuk. Mana tuh? Oh 10, 100. Wah, ada yang 1000. Waduh, ada yang 1000 juga ya. Jadi semakin percaya diri lagi ya. Dan semakin bangga bahwa sebenarnya acara yang kemarin HDI mensupport dengan Kemenkes itu adalah bukan suatu hal yang mudah gitu ya. Dan kita sebagai enterpriser HDI pastinya akan semakin bangga tidak hanya dengan HDI-nya tapi juga dengan produk HDI Propoelix. Oke, nah tadi kita sudah berbicara tentang behind the scene. Tadi ya saya sempat notice nih dari yang disampaikan oleh Dr. Rusdi bahwa gimana nih kita itu harus bisa merubah momentum yang sudah hebat sekali ini dan kita harus terus secara menerus untuk menggaungkannya. Jadi jangan sampai momentum ini berhenti nih BFEMS. Nah, di sesi kali ini kita akan sama-sama belajar dari salah satu Crown Counsel dan juga salah satu leader kita, di mana beliau-beliau ini yang sudah memanfaatkan momentum tersebut menjadi suatu peluang. Dan kita akan langsung panggilkan pembicara kita yang pertama, di mana beliau adalah seorang Royal Crown HDI dan beliau juga seorang Crown Counsel HDI, Explore World Summit and Fund winner, dan juga beliau adalah Royalty winner. Dan mari kita sambut Bapak Leon Jayono.
Selamat pagi, Pak Leon. Pagi, Bu Bian dan Halo. teman-teman semua. Halo, oke. Apa kabarnya, Pak? Oh, dahsyat, luar biasa, Bu Bian. Apalagi mendengar sesi dari Dr. Ivan, Dr. Rusdi, sangat keren ya, sama Dr. Kristi. Betul, jadi kita lebih semangat lagi ya Pak ya untuk sharing tentang HDI Propoalex dan juga momentum ini, bener nggak Pak? Benar, karena memang sangat luar biasa produknya dan momentumnya ini kalau kita cuma biarkan begitu aja, kita anggurkan, tidak kita manfaatkan, maka sayang ya, sayang banget. Betul banget. Nah, tapi ya Pak ya, kalau misalkan dari BFEMS gini ya Pak, mungkin gitu ya masih ada dari BFEMS itu yang sebenarnya ingin banget nih Pak Leon untuk manfaatin mengenai momentum ini, tapi kok kayaknya masih belum percaya diri gitu. Apalagi kalau misalkan BFEMS ini yang bukan memiliki background medis gitu ya. Waduh, nanti gimana nih approach-nya, kita gimana ya, karena kita bukan background medis. Nah boleh dong dari Pak Leon info ke kita semua nih, ke BFEMS semua untuk tips and triknya Pak untuk approach tenaga medis. Silahkan Pak Leon. Oke, thank you atas kesempatannya Bu Bian dan juga manajemen HDI ya. Sebelumnya saya ucapkan kongres banget dengan HDI yang sudah bisa kerjasama dengan Kemenkes, karena ini sebuah prestasi yang mana tidak semua perusahaan, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun tidak bisa melakukan hal tersebut. Oke, nah saya ada sedikit materi singkat buat teman-teman BFEM yang ada di sini. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita bersama, sehingga kita bisa menjadi seseorang yang sangat sukses di HDI dengan momentum yang sudah ada. Oke, slide yang pertama yang mau saya tampilkan, kira-kira ini gambar apa guys? Tolong di chat ya. Kalau Anda melihat gambar ini, kira-kira ini gambar apa? Ada yang bisa komen? Siapa tahu komen yang benar nanti dapat hadiah ini dari manajemen ya. Sekalian nodong. Oke. Dicatat ya Pak kita ya. Coba Mimin catat. Logo Nike. Iya, oke. Pertanyaan saya, Nike itu apa? Nah, Nike itu apa? Nike, just do it, sepatu. Oke. Logo sepatu, merek sepatu, olahraga, brand sepatu. Oke. Good. Tidak salah, ya. Tidak salah. Tetapi yang mau saya sharingkan di awal, Nike itu adalah dewi kemenangan yang ada di Yunani. Nah, ini mentang-mentang baru pulang dari Yunani, Bu Bian. Oke, langsung bahasnya tetap ya Pak ya, Yunani. Belum bisa move on berarti ya Pak ya. Iya, jadi ini adalah Nike adalah dewi kemenangan di Yunani, yang mana dewi kemenangan atau Nike ini dia akan memberikan mahkota kemenangan buat para pemenang-pemenang. Nah, mudah-mudahan sesi saya ini akan bisa membuat Anda semua bisa menjadi pemenang dalam kehidupan yang akan dimahkotai oleh Dewi Nike. Oke, next yang mau saya sampaikan kepada Anda, ya, gimana kalau Anda perhatikan sepatu ya, tadi Anda benar banget ya yang ngomong sepatu. Sepatu itu awalnya dimana yang pertama kali terkenal itu bukan merek Nike, tapi adalah Adidas. Karena Adidas ini sejak tahun 1949 ya. Sedangkan Nike, next slide. Nike itu sejak tahun 1964, tapi awalnya brandnya bukan Nike, tapi adalah BRS, Blue Ribbon Sport ya. Sedangkan tahun 71 baru logonya berubah ya menjadi seperti yang Nike hari ini. Jadi sejak tahun 64. Nah, saya mau menunjukkan ke Anda bahwa Nike di awal-awal itu penjualan termasuk market share-nya sangat kecil banget. Next. Ya, kita lihat ya. Nah, Anda bisa perhatikan di tahun 80-an itu penjualannya itu sangat buruk ya, sangat jelek. Otomatis ya pendapatannya jelek, market share-nya juga kurang bagus. Sejak tahun 80, 81 dan seterusnya. Tapi kalau Anda perhatikan, di tahun 84 itu terjadilah garis yang membuat terjadinya lompatan demi lompatan ya. Peningkatannya luar biasa dari brand Nike tersebut. Bahkan kalau kita lihat di next slide, di mana di tahun 2020-an
Nike sudah bisa mengalahkan Adidas. Anda bisa lihat ya, Nike yang warna merah itu 2 kali lipat lebih loh dibandingkan yang warna kuning, guys. Ya. Nah, ada apa dengan Nike? Kok bisa terjadi lompatan yang begitu dahsyat? Ternyata setelah kita perhatikan, kita amati, ada sesuatu tonggak, sesuatu titik yang membuat Nike itu terjadi lompatan yang luar biasa, yaitu di tahun 84. Terjadi apa pada tahun 84? Next. Pada tahun 84, Nike melakukan kontrak dengan Michael Jordan. Di mana Michael Jordan adalah pemain bulu tangkis yang pada tahun 84 dia belum terkenal. Dia belum terkenal. Dan awal pertama kali yang mau diajak kontrak itu bukan Nike, tetapi Adidas. Karena Adidas adalah market leader kan. Tentunya ya maunya yang market leader. Tetapi ditolak. Ditolak. Dan Nike mengambil peluang ini. Oke, dia kerjasama dengan Michael Jordan membuat kontrak. Dan kontrak inilah yang membuat Nike mendapatkan omset, mendapatkan market share, ya begitu dahsyat luar biasa. Oke, next kita lihat ya. Nah, ini Michael Jordan yang sudah terkenal karena dia sudah memenangkan NBA, tetapi yang pada waktu tahun 84 Michael Jordan belum memenangkan NBA. Baru permulaan mau masuk ke NBA, guys. Ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan Michael Jordan. Next slide. Yang mau saya tunjukkan ke Anda, Michael Jordan itu adalah pemain bintang di bola basket ya. Semua orang tahu Michael Jordan itu adalah superstar di basket. Nah, ternyata Michael Jordan baru memenangkan NBA pertama kalinya, next, di tahun 91. Next slide. Next. Nah, ini ya. Jadi Michael Jordan itu baru memenangkan NBA, membuat Chicago Bulls ya, itu tahun 91 memenangkan NBA-nya. Sedangkan Nike kontraknya di tahun 84. Anda bisa bayangkan 7 tahun Michael Jordan karir di NBA baru memenangkan NBA ya. Tetapi Nike 7 tahun sebelum kemenangan pertama dia sudah membuat kontrak dengan Michael Jordan. Nah, next dari 91, 92, 93 Michael Jordan memenangkan ya. Saya tidak bahas itu, tapi yang mau saya bahas tentang Michael Jordan-nya. Next slide, next ya. Jadi dia menangkan beberapa kali. Kita lihat karir dari Michael Jordan ya, supaya teman-teman di sini Anda bisa memperhatikan dengan benar. Memang benar momentum Nike kontrak dengan Michael Jordan inilah yang membuat Nike jadi besar hari ini. Next. Ya, cepat aja langsung ya. Nah, itu pada usia masih muda dia mulai karir di bola basket ya. Jadi di tim basket di sekolahnya dia sejak umur 11 tahun di tahun 74. Tahun 75 usia 12 tahun dia lebih intensif ya latihan. Usia 15 tahun tahun 80-an dia sekolah menengah ya. Jadi dia penampilannya sudah mengesankan. Tahun 83 usia 17 tahun dia udah masuk perkuliahan di perguruan tinggi di University of North Carolina ya. Nah, ini awal karirnya dia. Jadi mahasiswa tahun pertama dan mulai mendapatkan perhatian lebih besar dari tim NBA. Tahun 84 dia menjadi draft pick nomor 3 oleh Chicago Bulls ya. Jadi baru mulai latihan dan pengembangan keterampilannya di tahun 84 dan itulah kontrak dia dengan Nike. Baru awal. Makanya Nike benar-benar bisa melihat momentum, guys. Dia bisa melihat kalau Michael Jordan akan jadi bintang. Akan jadi bintang. Dan itu membuat Nike jadi luar biasa. Oke? Nah, sekarang mau saya bahas kepada Anda. Propo Elix itu bukan seperti Michael Jordan tahun 84. Tetapi seperti Michael Jordan tahun 91. Sudah memenangkan NBA. Jadi Propo Elix hari ini
itu sudah banyak penelitiannya, sudah banyak testimoninya, bahkan sudah diterima di Kemenkes. Banyak dokter-dokter, direktur utamanya, profesor, dokter itu pakai Propoelix. Ibaratnya Michael Jordan di tahun 91 guys, yang sudah memenangkan NBA. Nah kalau kita tidak memanfaatkan momentum Propoelix hari ini, benar-benar sangat disayangkan sekali. Itulah tadi di awal saya mengatakan, mudah-mudahan Dewi Nike, Dewi Kemenangan, itu akan memahkotai kemenangan buat kita semua yang hadir di Zoom hari ini, karena kita tahu bahwa ada momentum besar yang sudah ada di genggaman tangan kita. Karena ini bukan Michael Jordan tahun 84, no. Yang baru meniti karir, itu tidak. Itu ibaratnya Propoelix baru di launching. Orang belum tahu hasilnya, khasiatnya bagaimana. Nah kalau Anda pada tahun awal-awal Propoelix, kalau Anda belum mengambil peluang itu bisa dimaklumi. Seperti Adidas menolak kontrak dengan Michael Jordan. Tapi seandainya tahun 91 Michael Jordan kontrak dengan Adidas, saya percaya Adidas tidak mungkin nolak guys. Karena sudah juara NBA pada saat itu ya. Jadi dia sudah sangat terkenal. Nah guys, Propoelix hari ini seperti Michael Jordan tahun 91, tinggal sekarang bagaimana kitanya memanfaatkannya. Dan kalau saya boleh sharing kepada Anda, ini sudah terbukti. Bagi rekan-rekan yang memanfaatkannya, ada banyak jalan yang terbuka. Saya sering menggunakan Kemenkes kerjasama dengan HDI untuk meyakinkan orang. Untuk membuat orang itu percaya. Karena yang pakai bukan cuma dokter biasa, tetapi dokter spesialis, profesor, dokter, bahkan Kemenkes, Kementerian Kesehatan. Nah, dan bukti yang kedua yang mau saya sampaikan, ada salah satu rekan kerja saya, karena kehebatan, kemudian ketangguhannya, dan dia bisa memanfaatkan momentum ini menjadi peluang, sehingga pada bulan Oktober kemarin, setelah acara 10 Oktobernya, HDI dengan Kemenkes, beliau bisa memanfaatkan momentum ini, sehingga beliau diperkenankan untuk berbicara di acara PDUI, Persatuan Dokter Umum Indonesia di Jakarta pada waktu itu, dan dihadiri oleh kurang lebih 900 dokter umum lebih, termasuk dokter spesialis pada saat itu. Siapa beliau? Yang nanti akan dikenalkan oleh Bu Bian. Begitu Bu Bian? Oke. Mudah-mudahan menjadi sesuatu mindset, insight ya, yang kita bisa memanfaatkan momentum yang luar biasa. Oke, thank you Pak Leon. Tapi Pak Leon jangan kemana-mana. Wah, kita akan lanjut dulu berarti ke pembicara selanjutnya ya Pak Leon ya. Tadi kalau Pak Leon sudah menyampaikan sebenarnya adalah Propoelix ini sendiri yang harus kita gembar-gemborkan juga ya Pak Leon ya. Dan juga momentum ini kita harus kawinkan dengan kita sharing mengenai HDI Propoelix-nya itu sendiri. Nah, benar banget nih BFEMS, setelah ini kita akan memanggil salah satu leader yang benar-benar sudah memanfaatkan momentumnya ya Pak Leon ya. Dan beliau juga berada di jaringannya Pak Leon dan juga Bu Anggrek. Nah mungkin ini penasaran banget sih pasti BFEMS ya, kira-kira siapa? Oke, kita langsung panggil, di mana beliau ini adalah seorang Star Diamond HDI dan juga beliau adalah pemilik center dari Gorontalo. Beliau seorang wanita yang sangat cantik dan beliau telah berhasil berkolaborasi dengan tenaga medis di acara Perhimpunan Dokter Umum Indonesia yang dihadiri lebih dari 1000 dokter umum se-Indonesia. Mari kita sambut Ibu Meiske Rizka Momongan. Hai, semangat pagi semuanya. Halo Bu Meiske, apa kabar? Iya, baik Kak Bian, saya panggil Kak ya. Iya, boleh dong, biar tampak muda terus ya Bu Meiske ya. Iya, betul. Oke, nah Bu Meiske lagi di Gorontalo atau lagi di mana nih Bu? Udah di Gorontalo, kemarin
sempat ke Manado. Waduh ya, dan mungkin ini spill dikit ya BFEMS, mungkin kalau ada yang belum kenal dengan Bu Meiske ini aktif sekali ya mengadakan acara-acara baik partnership ataupun open market ya Bu Meiske. Dan memang yang paling besar terakhir ya, dan juga berhubungan dengan memanfaatkan momen Kemenkes HDI dengan Kemenkes ini adalah yang terakhir dengan PDUI ya, begitu ya Bu Meiske ya? Betul sekali Kak Bian. Oke, nah Bu Meiske boleh dong nih ya, pasti BFEMS juga penasaran ya. Nah, gimana sih ya dari Bu Meiske ini itu bisa, atau Bu Meiske boleh nih cerita mengenai behind the story-nya baik dari Bu Meiske ini kok bisa mendapatkan kesempatan untuk HDI berkenalan dengan para dokter umum se-Indonesia. Oke, silahkan Bu Meiske. Ya, terima kasih Kak Bian. Sebenarnya kalau dipikir ya, dari ujung timur ya, dari apa ya, mungkin kalau teman-teman tahu ya, daerah Gorontalo itu sangat jauh di ujung timur, mau mensupport suatu event yang ada di Jakarta itu sesuatu yang apa ya, di luar apa ya, di luar nalar kalau dibilang, karena jauh banget di sana. Tapi dengan ya pasti semua karena izin Tuhan, izin kemurahan dari Tuhan itu bisa membawa kami untuk mensponsori acara yang namanya acara Mukernas PIT dan PDUI. Nah, waktu itu memang saya sering memfollow up rekan kerja saya yang awalnya memang pada mulai redup ya, tapi dengan semangat, dengan mentoring dari mentor saya, dari Pak Lion dan Bu Anggrek yang sering mensupport saya untuk tetap ya, untuk tetap semangat. Dan salah satu modal yang sudah diberikan oleh perusahaan itu yang kami sering lakukan tiap bulan, yaitu acara partnership dan support event, itu menjadi modal saya juga untuk masuk di Mukernas di PDUI. Itu Kak Bian. Oke, jadi ya memang support dari upline dari Pak Leon dan Bu Anggrek itu juga berpengaruh sekali ya untuk Bu Meiske gitu ya. Nah, iya. Kalau tadi dari Bu Meiske sempat informasi ya, Bu Meiske posisi di Gorontalo, tapi acaranya gitu ya atau jaringan dari Bu Meiske itu ada di Jakarta. Kok bisa sih Bu Meiske? Gimana nih ceritanya Bu Meiske? Silahkan yuk. Iya. Ceritanya panjang, memang kayak seperti Dokter Rusdi bilang tadi ya, semua pasti ada prosesnya, nggak langsung memang gampang banget. Nah, saya mendapatkan informasi ini dari rekan kerja saya namanya Vera, dan ternyata Vera ini punya rekan kerja seorang dokter yang di daerah Manado, dan ternyata beliau ini punya rekanan yang di Jakarta itu, Kak Bian. Jadi Kak Vera ini kan sebelumnya belum berpengalaman untuk acara support event sama partnership ya untuk pengajuan. Nah, dia minta tolong ke saya untuk telepon ke dokter yang ada di sebagai koordinator acara di PDUI gitu Kak Dian. Dan dengan modal nekat ya, kalau dibilang nekat ya, saya bukan latar belakang seorang medis, tetapi pokoknya dengan modal nekat, dengan modal pengetahuan yang saya lakukan di acara partnership, di support event, saya menelpon, memfollow up koordinator dari acara PDUI, yaitu dokter yang ada di sebagai koordinator acara di PDUI tersebut. Agaknya gede-gedekan sebenarnya waktu itu Kak Bian saya telepon. Iya, karena tadi ya dari Bu Meiske menginformasikan saya bukan backgroundnya medis nih gitu ya, tapi kita harus berbicara dengan ketua acara, koordinator acaranya tersebut gitu ya, di mana background beliau ini adalah tenaga medis gitu ya, atau dokter gitu bahkan. Nah, gimana cara Bu Meiske nih untuk memulai komunikasinya dan akhirnya bisa memberanikan diri menghubungi beliau? Iya, mungkin karena seperti Kak Pak Leon bilang tadi ya, Nike ya, Dewi keberuntungan, bukan juga itu ya. Tapi karena memang bisa ndak bisa, saya harus membantu rekan kerja saya. Jadi saya punya niat untuk membantu rekan kerja saya untuk berkembang. Jadi saya mencoba untuk membantu dia untuk memfollow up, menelpon, dan ternyata itu disambut baik.
kata kunci dari si rekan kerja saya, dia bilang pokoknya kalau ditelepon pasti orang yang sudah minimal ada kenal ya sama si koordinator ini. Dan saya telepon dan ternyata dokternya menyambut baik dan luar biasa. Kami pun waktu itu ya bukan cuma sekedar nelpon mau saya cerita tentang sponsori partnership, apa yang kita dapatkan. Jadi saya memberikan informasi-informasi bukan cuma sekedar mau ngajak partnership, tapi saya memberikan informasi yang sangat jelas apa sih keunggulan dari Propoelix. Saya memberikan informasi tentang apa sih yang mereka panitia akan dapatkan dari program partnership ini, gitu Kak Bian. Oke, dan nah ini akhirnya ya. Oke, nah ini mungkin boleh dicatat nih oleh BFEMS. Tadi adalah clue-nya dari Bu Meiske pada saat menghubungi beliau gitu ya sebagai koordinator, bukan menginformasikan mengenai partnership atau open market support eventnya aja gitu ya Bu Meiske, tapi lebih menitik beratkan bagaimana keunggulan dari HDI-nya tersendiri, terutama Propoelix. Seperti itu ya Bu Meiske ya? Iya, betul. Tapi memang awalnya kan informasi itu kalau cuma sekedar telepon by phone itu kurang jelas ya Kak Bian. Pasti orang masih dalam keadaan samar ya. Apa sih Propoelix itu? Akhirnya kami berusaha untuk menghubungi dokter untuk melakukan yang namanya Zoom meeting. Jadi kami koordinasi dan saya juga konsul. Saya masih konsul ya. Saya belum hebat, mungkin teman-teman pikir saya bisa ya, tapi saya tetap konsul ke mentor saya untuk gimana sih langkah selanjutnya, step selanjutnya untuk masuk ke PDUI tersebut. Dan akhirnya kami mengajak dokternya untuk Zoom meeting. Itu bukan cuma satu kali Kak Bian. Iya. Kami berusaha memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya sampai berkali-kali Kak Bian. Oke, sampai berkali-kali. Berarti sekali aja gitu ya. Nah ini juga catatan lagi nih BFEM. Sekali aja sebenarnya nggak cukup berarti ya Bu Meiske ya. Jadi memang berkali-kali. Kembali lagi prosesnya tidak semudah yang ketika sudah sampai di tampilan sosial media gitu ya. Ternyata ceritanya bisa sampai Bu Meiske berada di acara PDUI tersebut itu juga setelah berkali-kali melakukan follow up dan juga Zoom meeting berarti ya Bu Meiske ya. Iya. Nah mungkin ada fotonya kah Bu? Mungkin pada saat melakukan persiapan atau tadi pada saat Zoom meeting tersebut gitu Bu Meiske. Sepertinya ada ya? Ada Kak, ada. Mungkin boleh ditampilkan. Sebentar ada muka saya nih ya. Ini yang sudah keberapa kali baru dengan Kak Bian. Jadi sebelum ini udah mungkin sudah 3 atau 4 kali ya. So ini udah mulai akhir-akhir, kita panggil juga koordinasi dengan manajemen Kak Bian. Ini luar biasa, terima kasih juga, say thanks buat Kak Bian. Jadi ini nggak gampang banget memang. Iya, berarti sebenarnya dengan saya ini adalah hampir terakhir-terakhir ya Bu Meiske ya. Iya betul. Oke, nah BFEMS ya, jadi tadi ceritanya, nah mungkin kalau BFEMS ada yang bingung ya memang kita ada Zoom terakhir gitu ya sebelum memang acara untuk persiapan gitu ya, karena banyak sekali yang harus dipersiapkan gitu ya BFEMS, karena kita tahu dan kita sudah diinformasikan bahwa memang acara PDUI tersebut akan dihadiri dokter umum se-Indonesia yang jumlahnya bisa lebih dari 1.000 orang yang hadir gitu ya Bu Meiske. Makanya kita memang benar-benar Zoom meeting berkali-kali untuk mempersiapkan secara matang seperti itu ya Bu Meiske. Makanya sampai tengah malam ya Kak Bian. Iya betul. Duh ya, boleh cerita kita sampai jam berapa Bu? Saya kok lupa ya. Iya, sampai hampir jam 1 ya. Kalau di sini jam 1, kalau di Jakarta pasti jam 12 jam ya. Jam 12, betul. Iya. Nah, Bu Meiske, kalau di acaranya sendiri responnya gimana sih Bu Meiske gitu ya untuk ketika HDI ada di acara PDUI tersebut? Ya memang sebelum itu ya, sebelum acaranya Kak Bian memang sudah yes ya, mau masuk acaranya pun punya tantangan tersendiri. Hampir nggak jadi Kak Bian. Oke, nah boleh dong Bu di-sharing nih ya tantangannya nih ya supaya jadi pembelajaran kita semua nih Bu Meiske. Jadi bersiap-siap kalau misalkan kita lagi approach tenaga medis gitu ya.
Nah, kira-kira apa nih yang atau tantangan apa yang akan bisa kita temukan? Silakan Bu Meska. Iya, ini kan event yang sangat besar ya, event nasional yang kalau dibilang nggak gampang untuk masuk ke event-event seperti ini. Event ke daerah, di daerah aja kita harus butuh negosiasi yang begitu panjang, apalagi event yang besar seperti ini ya, apalagi tenaga-tenaga medis. Nah, butuh ini ya, butuh informasi yang sangat banyak yang harus kita sodorkan ke mereka. Bahkan di akhir acara mungkin koordinatornya udah yes, tetapi mungkin ada panitia-panitia yang lain yang mereka harus ini ya, harus ada negosiasi juga dengan panitia yang lain. Hampir ya Kak Bian, banyak sekali penawaran-penawaran dan sebenarnya rasanya waktu itu udahlah nggak usah serius. Udah hampir nyerah berarti ya Bu ya awalnya ya? Iya hampir ya. Aduh, nggak jadi aja. Tetapi ya, pas memang momentum ini sangat luar biasa yang tadi Pak Leon bilang ya. Momentum dari yang Dokter Rusdi dan Dokter Ivan dan Dokter Kristi itu, momentum yang tanggal 10 itu memberikan sinar ya, memberikan berkah ya, bahwa dari informasi itu saya langsung share ke koordinator acaranya, dokter, dan disambut baik dan dia bilang, wah keren banget ya, luar biasa, karena saya sudah informasikan sebelumnya kan Propoelix ini akan diberikan ke panitia ya, teman-teman pasti sudah tahu kalau sponsor Pandesip itu panitia akan mendapatkan Propoelix, dan saya memberikan informasi tambahan tentang yang tanggal 10 itu yang pemberian donasi kerjasama dengan Kemenkes. Saya memberikan link YouTube-nya supaya dokternya pun ikut, dan ternyata dia kasih tahu, wah keren, luar biasa. Pokoknya Bu Mes masuk aja, saya kasih meja, pokoknya saya kasih tempat, pokoknya space, gitu. Langsung terus terang aja, memang waktu itu sebenarnya dengan saya yang mau berangkat, saya udah siap-siap, tetapi tangan saya memang lagi bermasalah, error, bengkak waktu itu, dan luar biasa saya mengajarkan rekan kerja saya untuk berangkat, dan luar biasa dia mau berangkat sendiri dari Manado ke Jakarta untuk mengadakan membantu rekan kerjanya untuk masuk di Mukernas PDUI. Itu Kak Bian. Wah, ternyata tadinya kembali lagi ya sempat menyerah gitu ya. Tapi ternyata dari Bu Meska nggak kehilangan akal ya. Sampai pada akhirnya pada saat momentum dengan Kemenkes, HDI dengan Kemenkes di tanggal 10 Oktober 2024, itu justru menjadi titik balik dari koordinator acaranya tersebut. Yang pada akhirnya tadi kalau saya highlight adalah sampai berikan meja. Seperti itu ya Bu Meska berarti ya? Space yang agak besar yang semestinya. Iya, space yang lumayan ya untuk kami promosi. Dan waktu itu saya pun langsung koordinasi dengan learning center yang dekat dengan lokasi acara. Terima kasih juga buat Ibu di Pondok Labu ya, memberikan kami juga bantuan untuk kami mengadakan acara partnership ya Bu ya, untuk support ya di acara tersebut. Oke, berarti sebenarnya efeknya dari kerjasama HDI dengan Kemenkes ini benar-benar bisa mengopen mind koordinator dari acaranya tersebut, sampai akhirnya bisa tadi Ibu ya, kita dikasih space ya untuk HDI bisa buka booth gitu ya, buka booth penjualan, dan kita disupportnya oleh Learning Center Pondok Labu ya Bu Meska ya. Iya, nah mungkin kita mau share juga kali ya Bu Meska dari foto-fotonya. Boleh. Nah, ini boleh ditampilkan. Nah, ini ya, kalau tadi dari Bu Meska sudah menginformasikan bahwa Bu Meska memang sangat berat hati sebenarnya untuk tidak berangkat ya Bu Meska. Tapi ternyata dari rekan kerjanya Bu Meska, yaitu Bu Vera. Betul, terbang dari Manado ya Bu Meska ya, langsung ke Jakarta dan ikut di acara PDUI tersebut. Nah, ini adalah foto-fotonya. Nah, dan luar biasanya Kak Bian, rekan kerja saya ini memang belum pernah tampil ya, belum pernah naik di atas panggung yang besar, dan ini dia langsung di seluruh dokter-dokter hampir 1000 orang, dia berbareng dengan Kak Bian ya,
akhirnya dia mau tampil dan mau presentasi dan mengadakan acara partnership sendiri di sana. Gitu Kak Bian. Betul. Akhirnya mau mencoba ya Bu Vera, walaupun awalnya saya jebak ya. Oke, ini sebenarnya mungkin ya saya mungkin mau nambahkan boleh Bu Meiska ya. Nah ini boleh. Iya, kalau tadi Bu Meiska sebenarnya menyampaikan benar sekali BFM. Jadi pada saat di acara PDUI ini memang saya hadir gitu ya untuk memberikan atau bantuan dari Bu Vera gitu ya untuk acara tersebut, karena kembali tadi ya dari Bu Vera sendiri mungkin belum pernah ada pengalaman untuk di atas panggung gitu ya dengan peserta sampai dengan 1.000 orang. Nah kejadiannya adalah memang saya langsung mengajak Bu Vera untuk naik panggung bersama saya dan kita sama-sama diberikan kesempatan oleh PDUI untuk memperkenalkan HDI lebih jauh lagi. Nah mungkin boleh nih kita diinfo juga nih Bu Meiska. Yang kami tahu gitu ya bahwa di acara PDUI tersebut itu sebenarnya hanya satu perusahaan tuh yang diizinkan untuk naik ke atas panggung, yaitu HDI. Nah boleh dong Bu Meiska cerita bagaimana sih Bu Meiska ini kok bisa ya meyakinkan kembali dari koordinator acara PDUI tersebut untuk hanya HDI ini yang bisa naik ke atas panggung. Silakan Bu Meiska. Iya, waktu itu memang kami juga sering melakukan penawaran-penawaran dan memberikan yang terbaik ya, bukan cuma sekedar kami sponsor, bukan cuma sekedar kami untuk jualan atau mencari omset di sana, tapi seperti pembicara-pembicara yang sebelumnya, kami berusaha untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman dokter, buat peserta waktu itu, memberikan yang terbaik. Kami mentor-mentor, kami upline berusaha membantu rekan kerja kami supaya acara kami bisa mensponsori sepenuhnya acara partnership di PDUI. Kami mengumpul, ini kan di support event partnership dari kantor pusat kan Propoelis ya, tapi untuk door prize-nya itu nggak ada ya. Nah kami berusaha kumpul ya barengan untuk memberikan door prize di acara tersebut. Jadi kami memberikan informasi bahwa di setiap sesi, di setiap ice breaking, di setiap ada sesi untuk Kak Bian. Jadi ada ice breaking, kami mengisi acara untuk memberikan door prize, memberikan hadiah-hadiah buat para peserta. Dan di situ kami berusaha untuk nego juga bahwa di setiap ice breaking kami memberikan informasi tentang HDI. Dan akhirnya disambut baik, kami juga menjelaskan nilai dari door prize dan nilai dari gift yang akan kami berikan ke panitia tersebut ya, kepada peserta itu Kak Bian. Jadi enggak cuma sekedar memberikan memberikan produknya, tapi kami menginformasikan nilai berapa yang akan dan penjelasan tentang produk apa yang akan kami berikan di acara tersebut. Itu Kak Bian. Oke, berarti memang dari Bu Meiska sendiri meyakinkan dari ketua koordinator acaranya tersebut gitu ya untuk bisa memberikan sesi gitu ya di setiap ice breaking gitu ya, setiap pembukaan ataupun pada saat setelah lunch break gitu ya. Sebenarnya tujuannya adalah pastinya dari HDI ingin menginformasikan tentang produk-produk tadi ya, keunggulan. Kalau tadi Bu Meiska menyampaikan adalah berarti menyampaikan mengenai produk-produknya. Dan apakah disampaikan juga mengenai Kemenkesnya Bu Meiska? Iya, sebelum itu saya udah informasikan Kemenkes semua bahkan YouTube-nya, link YouTube-nya saya share ke koordinator acaranya, dan saya juga minta bantuan ke rekan kerja saya untuk share ke semua dokter-dokter yang ada. Gitu Kak. Wow ya, luar biasa. Boleh dong BFEMS kita kasih love nih untuk Bu Meiska, keren banget ya. Sama-sama. Oke, nah Bu, pertanyaan terakhir. Nah nih ya, pertanyaan terakhir nih Bu Meiska. Setelah acara dari PDUI tersebut gitu ya, apakah Bu Meiska melakukan kolaborasi lagi kah acara baik dari koordinator acaranya tersebut untuk acara-acara dengan tenaga medis lainnya, ataupun bahkan justru Bu Meiska mendapatkan koneksi nih atau bisa berkolaborasi dengan rumah sakit? Iya, pasti Kak Bian, karena acara itu bukan akhir ya, itu awal untuk kita membangun
bisnis kita kan. Teman-teman pasti tahu ya, acaranya momentum untuk peluang mengembangkan bisnis kita. Nah, dari situ saya tetap koordinasi, nggak berhenti, saya tetap konsultasi dengan mentor saya, karena saya pun pola pikir saya sama mentor saya pun mungkin belum seperti mentor saya ya. Jadi saya tetap konsultasi apa sih what next yang harus kami lakukan. Jadi kami tetap koordinasi, bukan cuman pas habis acara bahkan sampai sekarang Kak Bian. Jadi tetap koordinasi, tetap konsultasi, bahkan memfollow up dari hasil yang telah kami dapatkan waktu di Mukernas PDUI, dan ternyata dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, rekan kerja saya ini mempunyai jaringan dokter-dokter ya di seluruh Indonesia. Oke, nah dari acara PDUI ini Bu Meska sampai dengan saat ini boleh di-spill angkanya aja nggak sih, jumlahnya sudah berapa banyak kerjasama lagi nih Bu Meska? Udah banyak. Bahkan lebih dari 10 kah? Iya, rekan kerja saya ini sampai ini ya, sampai bingung ya kita atur waktu untuk pendampingan, untuk sponsori acara gitu Kak. Di Manado aja udah banyak banget. Oke, nah ini mungkin sekedar info juga untuk acara di PDUI ini adalah di bulan Oktober ya Bu Meska ya. Di pertengahan bulan Oktober, dan sampai dengan saat ini berarti dari Bu Meska dan juga jaringan Bu Meska sudah lebih dari 10 berarti ya kerjasamanya ya setelah dari PDUI tersebut. Iya, bahkan hampir tiap hari, kalau Kak Vera itu hampir tiap hari mendapatkan bookingan untuk sponsor acara. Waduh, oke. Tapi tidak hanya di, apakah di luar kota aja atau di Jakarta juga? Nanti terbang lagi. Di Jakarta itu kita sudah atur waktu lagi. Di Jakarta nanti ada, baru nanti ada di bagian Sulawesi Utara, tapi di Kota Mobagu. Ada juga di nanti ada sementara ini ya, di Gorontalo juga ada, di nanti di Bandung, tadi pagi kami baru teleponan, di Bandung ada. Jadi ada beberapa dokter-dokter yang udah mengajak untuk sponsor event. Wow, oke, luar biasa banget Ibu Meska, keren banget. Jadi efeknya ya tidak berhenti, justru acara di PDUI kemarin itu adalah awal gitu ya, dari awal. Tapi justru itu membuka peluang yang besar banget untuk Bu Meska dan juga untuk jaringannya Bu Meska, seperti itu. Nah, saya boleh mengundang Pak Leon kembali gitu ya. Kalau tadi kan Bu Meska beberapa kali menginformasikan pada saat sudah hampir menyerah gitu ya, sempat curhat lagi kayaknya, curhat ke upline gitu ya, ke mentor. Nah, oke, sekarang Pak Leon sudah ada lagi. Nah, Pak Leon boleh dong share juga nih ya. Mungkin untuk Bapak Ibu yang hadir ya, untuk BFEMS yang hadir ini kan pasti ada juga mereka-mereka ini yang upline-nya yang sering banget dicurhatin nih. Aduh, aku mau nyerah deh, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Nah, kalau dari Pak Leon sendiri sebagai upline pada saat kemarin Bu Meska hampir nyerah gitu ya, tolong udah hampir nyerah gitu ya, sampai nggak bisa masuk ke acara PDUI. Nah, dari Pak Leon ini sebenarnya melakukan apa sih untuk Bu Meska? Silakan Pak Leon. Pak, maaf masih di mute. Ya, silakan. Thank you Bu Bian atas pertanyaannya yang luar biasa. Jadi yang sering saya tekankan kepada rekan-rekan saya, di saat kita mendapatkan kondisi yang membuat kita ini hampir menyerah, di titik yang paling bawah, hati-hati, di titik itulah akan terjadi berkat yang luar biasa. Dan itu bukan cuma sekali. Contoh dari Bu Meska dan Vera ya, yang sudah sempat mau menyerah karena kesulitan untuk bisa menghandle acaranya, bahkan tidak ada upline yang bisa membackup, karena waktu itu saya, Bu Anggra ini, termasuk upline-nya Bu Meska yang di Manado, Bu Serliani, itu kami tidak bisa semua karena ada event yang lain. Kemudian Bu Meska juga tidak bisa, tetapi hanya Vera yang berangkat, itu semestinya titik yang terendah. Tetapi kalau kita bisa memanage, dan kita bisa melakukannya, justru berkatnya luar biasa. Bukan cuma satu, hari ini saya ada di Medan. Rekanan saya yang di Medan, di Siantar, awal pertama kali menjalankan HDI, dia sudah sempat mau menyerah, karena belum mendapatkan bonus, prospek sepeda motornya dicuri orang. Sudah mau berhenti pada saat itu, tetapi pada saat itu dia putuskan untuk kembali bangkit. Karena kalau Tuhan pinjam satu sepeda motor, saya percaya pasti Tuhan akan mengembalikan yang lebih besar. So, bagi teman-teman yang hari ini mungkin Anda mendapatkan titik yang membuat Anda bingung,
mau menyerah atau berhenti atau bagaimana? Saya yakinkan kepada Anda, bersiap-siaplah karena pada saat titik itu akan ada sesuatu titik terang, akan ada sesuatu berkat yang hadir dalam kehidupan Anda, dan Dewi Kemenangan Nike yang akan memberikan mahkota kemenangan buat Anda. Karena Anda bertahan dan Anda tough, Anda berjuang, Anda berdoa, saya percaya berkatnya luar biasa. Oke, wow, keren banget ya. Memang berarti Pak Leon ya, itu tidak langsung lepas ya Pak ya, walaupun tahu di jaringannya sudah titik terendah gitu ya, semuanya bahkan ya nggak bisa berangkat gitu ya, tapi Pak Leon tetap memberikan motivasi dan support untuk Ibu Vera untuk terbang ke Jakarta. Wah, keren banget. Nah, Pak Leon dan Bu Anggrek. Betul, dan Bu Anggrek juga. Bu Anggrek tadi join ya sebenarnya, tapi sambil-sambil nih ya Pak kayaknya ya. Bu Anggrek sambil ngisi acara di Medan, tapi sambil juga ikut Zoom ya. Luar biasa. Oke, nah ini sebenarnya masih banyak banget nih ya yang ingin kita tanyakan nih ke Pak Leon dan Bu Meiske gitu ya. Apalagi Pak Leon dan Bu Meiske tadi yang sudah bercerita bagaimana beliau ini benar-benar bisa memanfaatkan momen Kemenkes ini, dan ternyata wah ya, dari yang awalnya tidak mau jadi tiba-tiba jatuh cinta nih koordinator acaranya PDUI. Bahkan kalau tadi saya lihat beberapa hari yang lalu atau kemarin ya, beliau udah mulai posting-posting produk HDI. Bener ya Pak Leon dan Bu Meiske ya, bener nggak? Bahkan udah ada testimoninya Kak Bian. Nah, bahkan sudah sampai ada testimoninya. Wah, BFEMS ya. Jadi ayo BFEMS mulai dari sekarang nih manfaatkan momen ini. Seperti yang tadi juga Dr. Rusdi sampaikan, kita harus terus-menerus menggaungkan momen ini untuk menjadi peluang dari BFEMS semua. Dan tadi yang juga sudah disampaikan oleh Pak Leon dan Bu Meiske ya. Nah, jangan sampai tadi Dewi Nike ya Pak ya. Dewi Nike gitu ya. Kita harus percaya diri dan juga pastinya sharing terus-menerus tentang HDI Propoelix-nya itu sendiri. Oke ya. Nah, mungkin sebelum kita berakhir boleh nih ada closing statement kah dari Pak Leon dan juga Bu Meiske, silahkan. Ya, saya dulu. Ya, Pak Leon dulu silahkan. Oke, guys, jadi momentum dari Kemenkes ini adalah momentum yang sangat besar. Sayang banget kalau kita tidak memanfaatkannya. Bahkan PDUI itu sudah sempat mau mundur pada saat itu, tetapi kami tertolong dengan acaranya HDI dengan Kemenkes. So, ini peluang. Ini akan menjadi peluang yang besar, tetapi peluang ini juga akan percuma kalau lu anggurin. Percuma kalau lu nganggurin ya, jadi tidak dipakai. Maka ini menjadi percuma, menjadi sia-sia. Tetapi kalau Anda bisa manfaatkan, lu bisa memanfaatkan momentum ini, saya percaya peluang untuk Anda menjadi Royal Crown terbuka lebar. Peluang untuk Anda bisa memenangkan Royalty Cash Award, naik peringkat, semuanya terbuka lebar buat Anda semua. So, pilihan di tangan Anda, mau ambil atau cuma menjadi penonton. Tapi sayang banget kalau Anda cuma menonton dan Anda cuma bertepuk tangan melihat keberhasilan dari orang lain. Saya mengajak Anda semua, Andalah yang menjadi orang yang ditepuk tangani dari orang lain. Sukses selalu untuk Anda. Thank you Pak Leon. Silahkan sekarang dari Bu Meiske, boleh ya Bu. Kalau saya mau mengucapkan terima kasih dulu buat HDI, buat manajemen HDI dan CEO Mr. Brandon Chia yang sudah memberikan kami kesempatan untuk mengadakan event-event, mengadakan acara-acara partnership dan support event yang memberikan kami juga peluang untuk mensponsori banyak acara. Karena kalau nggak ada ini pasti kami nggak berani ya untuk mengadakan event-event. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya untuk support event, dan buat teman-teman, sayang kalau sponsor dari kantor pusat dari HDI ini kalau kita nggak gunakan, karena ini adalah momen yang luar biasa yang harus kita pegang, yang harus kita kerjakan, bukan cuma didiamin tapi harus dikerjakan karena bisa jadi modal untuk mengembangkan bisnis kita semua. Jadi terima kasih buat HDI, buat manajemen dan CEO Mr. Brandon Chia untuk kesempatan buat kami untuk berkembang di bisnis HDI.
Oke, thank you Bu Meiske. Terima kasih Pak Leon dan juga terima kasih Bu Meiske untuk sesi di sharing ya di sesi kedua ini, dan pastinya BFEMS ini semoga bermanfaat banget untuk BFEMS semua. Dan tadi ya yang perlu di-highlight nih dari Pak Leon dan juga Bu Meiske. Jadi jangan pernah takut. Ya, selalu percaya diri dan jangan lupa kita sharing dari awalnya dulu. Kita harus pede dari sharing mengenai produknya. Tadi caranya ketika kita ingin meyakinkan, sharing tentang video momentum Kemenkes dan HDI ini. Ya, dan juga untuk para Bapak Ibu upline ya, kalau misalkan wah ada yang sudah mulai mundur ataupun menyerah, jangan Bapak Ibu upline jangan langsung menyerah, tapi support dan berikan motivasi untuk rekan-rekan kerjanya. Oke, dan itulah sesi kedua yang untuk hari ini. Tapi BFEM jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita dari HDI ingin bagi-bagi hadiah nih untuk BFEMS yang sudah stay dari awal dan juga sampai akhir. Oke, dan saya Bian, saya undur pamit dan saya akan kembalikan lagi ke MC kita yaitu Kakak Wina. Oke, terima kasih banyak Kakak Biandina. Nah, itu tadi BFEMS, tips and trick untuk memanfaatkan momentum yang ada menjadi peluang bisnis kita. Gunakan momentum ini dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan open market khususnya terkait produk HDI Propoelix. Tidak lupa juga BFEMS, bulan ini ada promo pahlawan imunitas. Jadi setiap pembelian 1 HDI Propoelix 60 caps, gratis 1 HDI Propoelix 60 caps. Wah, luar biasa ya BFEMS ya. Nah, sharing bersama sudah, info promo juga sudah, apalagi yang belum ya BFEMS ya. Apa BFEMS? Hadiah? Siapa yang mau hadiah? Coba ketik di kolom chat. Nanti Mimin lihat kalau yang nggak ngetik berarti nanti kita nggak pilih ya BFEMS ya. Oke, tapi sebelum saya masuk ke sesi kuis, saya mohon bantuan BFEMS semua untuk mengisi link kuesioner yang sudah dibagikan di kolom chat. Gimana Mimin, sudah dibagikan? Sudah ya. Nah, semakin cepat mengisi, semakin cepat pula kita memulai kuisnya. Tapi sambil BFEMS mengisi kuesioner, saya mau menginformasikan dulu nih hal yang penting dan pastinya juga bermanfaat. Jika tadi Pak Leon dan Ibu Meiske berbicara salah satunya mengenai partnership dan open market, tapi BFEMS masih bingung nih gimana sih cara untuk berkolaborasi dan mempersiapkan partnership atau open market. Nah, di tanggal 13 November 2024, HDI akan mengadakan training and sharing bagaimana memaksimalkan partnership dan open market. Training akan berkolaborasi dengan 2 leader yang telah sukses di dalam membuat acara partnership atau open market, yaitu Ibu Sherliani Kosama dan Ibu Sofia Utami Dewi. Nah, namanya sudah familiar ya BFEMS ya. Lalu di tanggal 20 dan 21 November kita juga akan ada training How Do I Go Manager untuk BFEMS yang ingin mengejar ke peringkat Enterprise Manager. Training akan berkolaborasi dengan 2 leader yang telah melahirkan banyak Enterprise Manager yang tersebar di seluruh Indonesia. Wow, luar biasa. Yaitu dengan Bapak Faisal Sobirin dan Ibu Veronia ya. Luar biasa ya. Oh, ada Bapak Faisal Sobirin. Wah, luar biasa. Beri applause dulu di emo-emo ya BFEMS ya. Oke, untuk detailsnya BFEMS nanti bisa menghubungi tim sales and training ya BFEMS ya. Nah, kita kembali lagi ke kolom chat. Gimana nih, sudah banyak belum Mimin yang sudah mengisi kuesioner? Sudah banyak? Oke, sekarang kita saatnya mengetes apakah BFEMS di sini sungguh-sungguh menyimak atau memperhatikan sharing session hari ini ya.
Untuk cara mengikutinya gampang banget. Saya akan membacakan pertanyaan dan BFEMS tinggal jawab pertanyaannya di kolom chat. Nah, jawaban yang paling cepat dan tepat nanti pastinya akan menjadi pemenangnya ya BFEMS ya. Oke, sudah siap BFEMS? Olahraga jari dulu ya BFEMS ya, supaya nggak kesleo. Supaya nggak typo ya BFEMS ya. Sudah siap BFEMS? Yuk yang udah siap ketik di kolom chat. Sudah siap semua ya? Oke, kita akan langsung ke pertanyaan pertama. Di rumah sakit apa dan di kota mana riset terbaru terkait HDI Propoelix dilakukan? Kita sudah dapat pemenangnya belum, Mimin? Oke. Gimana? Nih Mimin masih mencari jawaban yang cepat dan tepat ya, bukan cuma cepat aja BFEMS. Sudah. Oke, kita sudah mendapat pemenang untuk pertanyaan yang pertama. Kita langsung next ke pertanyaan kedua. Udah siap? Ayo jempolnya digoyang-goyang dulu. Berapa banyak Propoelix yang didonasikan pada kerjasama HDI dan Kemenkes? Ayo, berapa banyak BFEMS? Aduh, gimana nih? Sudah banyak belum? Ini backsoundnya lah bubu ya. Supaya semangat ya BFEMS ya. Awas jangan kepleset ya BFEMS ya, jangan sampai kesleo ya. Ada yang tremor juga mungkin jarinya. Oke, Mimin masih mencari jawaban yang cepat dan tepat ya BFEMS ya. Mohon ditunggu. Apakah sudah dapat pemenangnya BFEMS? Mimin? Oke, sudah. Sudah. Oke, untuk pertanyaan kedua kita sudah dapat pemenangnya. Cus, kita langsung ke pertanyaan ketiga ya BFEMS ya. Tadi ketika sesi kedua, Pak Leon sempat sharing terkait suatu brand sepatu yang berhasil memanfaatkan momentum hingga menjadi brand sepatu sepak bola nomor 1 di dunia. Pertanyaannya adalah, siapakah tokoh yang diajak kerjasama oleh Nike sehingga membuat brand Nike terkenal hingga saat ini? Oke, kita sudah mendapat pemenangnya Mimin. Sudah, yeay, kita sudah mendapatkan 3 orang pemenang yang beruntung BFEMS. Saya akan infokan ke 3 orang pemenang yang beruntung. Yang pertama adalah Ibu Tri Handayani. Yeay, selamat Bu Tri. Untuk yang kedua ada Ibu Vera. Yeay, selamat Bu Vera. Dan untuk yang terakhir ada Bapak Eldridge Sebastian. Ya, selamat untuk ketiga orang pemenang yang beruntung. Oke, untuk ketiga orang pemenang mohon menghubungi admin ya. Nanti untuk kita proses pengiriman hadiah, nanti kirimkan nama, alamat, nomor telepon seperti itu ya, BFEMS ya. Oke, wah tidak terasa ya BFEMS ya. Kita sudah 2 jam bersama kurang lebih. Nah, ilmunya dapat, sharing pengalamannya dapat, dan saya harap setelah dari webinar ini, BFEMS langsung menggunakan momentum yang sangat luar biasa ini. Oke, saya Wina mewakili seluruh tim HDI yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan webinar Mengubah Momentum Menjadi Peluang. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di acara berikutnya. Dadah!